Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan namanya frekuensi, detik cycle, dan PRM. Materi ini saya review dari suatu website yang membahas mengenai secara keseluruhan tentang elektronika daya. Website ini membahas materinya detail sekali, dan bagi kalian yang lebih suka baca, itu bisa langsung akses websitenya. Oke, kita langsung ke materinya. Pertama itu adalah frekuensi, ya, frekuensi. Nah, selain frekuensi, kita juga akan berkenalan dengan namanya periode. Mungkin lebih tepatnya mereview kembali ya. Tentu yang namanya frekuensi dan periode ini dari SMP, SMA sampai sekarang pasti sering dibahas ya. Jadi kita akan mereview aja apa itu frekuensi dan apa itu periode. Oke, kita bahas secara definisinya terlebih dahulu. Frekuensi. Nah, di website yang ini disajikan bahwa untuk definisinya itu ada beberapa ya. Cuma untuk kali ini saya akan coba mengambil definisi yang lebih relevan menurut saya dengan materinya. Ya, definisi ini diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mana frekuensi itu adalah jumlah getaran gelombang elektrik per detik pada gelombang elektromagnetik. Ya, jadi frekuensi ini adalah berapa gelombang yang ada dalam satu detik. Ya, kemudian periode. Untuk periode saya mengambil dua definisi yang menurut saya ini lumayan berkaitan, meskipun tidak secara gamblang menjelaskan mengenai periode yang relevan gitu ya dengan materi ini. Jadi dalam dalam kamus besar bahasa Indonesia itu ada dua definisi yang saya ambil. Yang pertama itu secara kata benda bahwa periode ini merupakan kurun waktu atau lingkaran waktu. Masa berarti erat kaitannya dengan waktu ya, sesuai dengan materinya. Kemudian yang kedua, dalam kata benda orang yang matematika, periode ini merupakan kelompok bilangan yang selalu berulang dalam pecahan. Berkaitan dengan berulang, ini sangat erat dengan yang namanya gelombang periodik, yang mana selalu berulang polanya. Nah, lalu apa sih periode itu? Yang bisa saya ambil bahwa periode ini merupakan waktu atau lamanya waktu untuk satu gelombang gitu ya, dimana banyaknya gelombang ini dalam satu detik itu adalah frekuensi, sehingga antara frekuensi dan periode ini sangat sangat erat kaitannya. Maka muncullah rumus yang F sama dengan 1 per T dan T sama dengan 1 per F. Detailnya seperti ini. F atau frekuensi sama dengan 1 berbanding dengan T atau periode, yang mana satu ini bisa diartikan sebagai detik ya, 1 detik gitu, karena yang namanya frekuensi itu per detik, sehingga 1 detiknya itu berapa gitu, berapa gelombang. Maka di sini rumusnya ada 1. Kemudian ada periode. Periode ini lamanya waktu untuk satu gelombang. Sehingga misalkan nih, lamanya waktu untuk satu gelombang itu adalah setengah detik. Ya, lamanya waktu untuk satu gelombang ini adalah setengah detik. Sehingga logikanya kalau 1 detik itu pasti ada 2 gelombang. Nah, 2 gelombang dalam 1 detik ini itu namanya frekuensi. Nah, jika tadi kita masukkan
periode yang barusan setengah ke sini, maka hasilnya juga 2. Jadi kita bisa menentukan untuk skala, untuk perhitungan yang sederhana kita bisa menentukan dengan logika ataupun dengan rumus. Yang keduanya sama-sama menunjukkan hasil yang sama ya. Berarti benar. Misalkan secara rumus ya, kalau misalkan periodenya itu setengah, maka hasilnya 2. Secara logika, kalau waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang yaitu setengah detik, maka untuk satu detiknya berapa gelombang? 2. Ya, berarti 2 Hz atau frekuensinya itu 2. Kemudian untuk periode untuk periode itu rumusnya sama dengan 1 berbanding frekuensi. Nah, 1 di sini kalau di frekuensi 1 ini adalah detik, kalau di sini 1 di sini menunjukkan satu gelombang. Jadi untuk satu gelombang tuh butuh berapa lama sih gitu waktunya. Nah, satu ini berbanding dengan frekuensi. Misalkan sederhananya frekuensinya itu 2 ya. Jika secara logikanya ada 2 gelombang dalam satu detik, berarti waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang itu adalah setengah detik. Nah, andaikan kita melakukan perhitungan juga akan menghasilkan hasil yang sama. Misalkan frekuensinya kan tadi 2 dimasukkan nih ke sini. Berarti periodenya adalah setengah ya. Nah, rumus ini tentu harus kita hafal karena untuk perhitungan yang lebih gede gitu pasti membutuhkan rumus. Hanya saja untuk menghafal rumus ini sebenarnya sangat-sangat sederhana ya. Itu erat kaitannya dengan logika yang tadi. Jika kita memahami konsepnya, maka kita gak perlu namanya menghafal rumus ini. Oh iya, untuk frekuensi itu satuannya adalah Hz, dan untuk periode itu satuannya dengan second. Frekuensi itu erat kaitannya dengan kuantitas dalam satu detik gelombang itu berapa, sehingga ininya Hz. Kemudian untuk periode ini karena berkaitan dengan lamanya waktu dalam satu gelombang, maka satuannya adalah detik atau waktu ya. Nah, di sini ada contoh nih. Misalkan frekuensinya itu adalah 100 Hz. Frekuensinya 100 Hz. Berarti ada 100 gelombang dalam satu detik ya. Maka periodenya berapa? Nah, kan periode itu lamanya gelombang dalam satu detik. Maka untuk mengetahui lamanya gelombang dalam satu detik, ya kita bagi aja 1 detik dibagi 100 gelombang. Maka akan dapat kita ketahui untuk satu gelombangnya berapa lama. Sehingga 1 dibagi 100 itu 0,01. Atau kalau dalam mili itu 10 milisecond. Mudah kan? Kemudian di sini frekuensinya 50 Hz ya, atau dalam satu detiknya itu ada 50 gelombang. Berarti periodenya berapa? Tinggal dibagi aja ya. Kalau misalkan sesuai rumus di sini 1 per F 1 dibagi 50, maka hasilnya adalah 0,02 atau 20 milisecond. Atau secara logikanya gini, 1 detik ada 50 gelombang. Berarti lamanya untuk satu gelombang 1 dibagi 50. Berarti hasilnya 0,02 atau 20 milisecond. Nah, 20 milisecond ya untuk periodenya. Nah, di website itu juga mengatakan bahwa untuk memahami frekuensi dan periode, salah satu cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan gelombang sinus. Apa itu gelombang sinus? Tentu kalian juga udah tahu lah namanya gelombang sinus. Gelombang sinus itu biasanya untuk satu gelombang sinus itu terdiri dari satu puncak dan satu lembah ya. Nah, ternyata anggapan ini memang benar, cuma harus
kita ketahui bahwa untuk satu gelombang penuh, untuk satu gelombang atau satu siklus itu tidak selalu harus memiliki satu puncak dan satu lembah. Nah, di sini diperlihatkan bahwa ketika pengukurannya ini dimulai dari nol di sini sebelum puncak, maka eh, gelombang penuhnya sampai dengan satu gelombang penuh itu sampai dengan titik nol sebelum puncak juga ya. Sini akan memiliki satu puncak dan satu lembah. Nah, ternyata seperti yang telah saya sampaikan, kalau kita melakukan pengukuran itu dimulai dari puncak, maka untuk satu gelombang atau satu siklus akan berakhir di puncak selanjutnya ya, sehingga eh, ini tergantung dengan dimana kita memulai pengukuran gitu. Andaikan kita memulai pengukurannya di lembah sini, maka untuk satu siklus atau satu gelombang itu akan berakhir di lembah selanjutnya ya. Ya begitulah untuk yang telah kalian ketahui pun sama sebenarnya. Jadi si gelombangnya itu dimulai dari sebelum puncak, berakhir di sebelum puncak. Pada dasarnya sama sebenarnya. Cuma ya mungkin di sinilah peran kita harus lebih teliti dan kritis gitu. Kemudian di sini ada suatu rangkaian, sederhananya adalah sumbernya AC dengan 50 Hz, kemudian ada tahanan beban, kemudian diukur, diteliti dalam osiloskop. Nah, ini osiloskopnya. Nah, untuk 50 Hz berarti untuk periodenya itu seperti yang telah kita hitung tadi itu 20 milisecond. Maka ketika kita mulai pengukuran, misalkan untuk satu gelombang itu dari marker biru sampai marker yang kuning, maka dari marker biru ke kuning ini waktu yang dibutuhkan itu adalah 20 milisecond, karena dari biru ke kuning ini kan untuk satu gelombang atau satu siklus ya, sehingga dari biru ke kuning ini adalah 20 milisecond karena periodenya 20 milisecond. Nah, kita mengetahui bahwa dalam osiloskop tuh ada yang dinamakan dengan dip, yang kotak-kotak ini. Nah, apabila dari biru ke kuning ini adalah 20 milisecond, maka untuk satu dipnya itu 20 dibagi 4 berarti 5 second ya untuk dipnya. Sebenarnya pengetahuan tentang frekuensi dan periode dan rumusnya ini erat kaitannya dalam mempraktekkan di osiloskop ya. Misalkan untuk kasus ini kan 50 Hz ya frekuensinya, kemudian ada periodenya itu 20 milisecond. Maka idealnya berapa sih untuk satu dipnya? Maka di sini kan 5 second gitu. Ini udah ideal. Jadi untuk satu periode ini ada 4 dip atau 5 milisecond per dipnya ya. Sehingga totalnya kan 20 milisecond sesuai dengan periode. Gitu. Kemudian ada tampilan osiloskop yang lain di sini. Nah, ini lebih ke tampilan yang sebenarnya ya, dimana di sini bisa kita lihat untuk frekuensinya terpampang di osiloskop itu sebesar 50 Hz. Kemudian periodenya itu sebesar 20 milisecond. Nah, jadi seperti yang telah saya sampaikan bahwa untuk 20 milisecond ini tergantung dengan kalian memulai pengukuran. Misalkan kita mulai dari puncak, maka berakhir di puncak yang selanjutnya untuk satu periode ini. Untuk satu periode ini 20 milisecond, dan untuk satu periode ini memiliki 4 dip.
Maka untuk 4 dip ini 20 milisecond dibagi 4, maka 5 milisecond ini, sorry. Ya. Jadi untuk pengetahuan tentang frekuensi dan periode ini sangat erat kaitannya untuk penggunaan osiloskop. Selanjutnya adalah gelombang kotak. Berbeda dengan gelombang sinus yang bernilai linear, gelombang kotak hanya memiliki dua nilai, yaitu keadaan on dan keadaan off, atau keadaan bertegangan dan tidak bertegangan. Pada contohnya di sini, ini adalah gelombang kotak dengan on time itu senilai dengan 5 volt dan off time itu adalah 0 volt. Untuk gelombang kotak, satu periode itu merupakan penjumlahan antara on time dan off time. Sehingga untuk mencari frekuensi, maka rumusnya menjadi 1 per on time plus off time. Ya. Kemudian dalam gelombang kotak juga dikenal yang namanya pulse width atau lebar pulsa. Jadi lebar pulsa ini adalah pengukuran terhadap waktu ketika on. Jadi pengukuran ketika waktu on. Nah ini. Jadi ini merupakan lebar pulsa. Nah, kemudian lebar pulsa juga diukur dalam satuan milisecond, ya. Dan waktu off itu tidak berpengaruh terhadap sinyal pulsa. Jadi ini lebar pulsa, ya. Jadi lamanya waktu dalam keadaan on time per satu periode. Nah, ini satu periode. Di mana satu periode ini terdiri dari keadaan on dan keadaan off. Ya. Dalam contoh di sini periodenya itu adalah 2 milisecond. Kemudian lebar pulsanya adalah 1 milisecond atau keadaan dalam on itu selama 1 milisecond. Sehingga 50 dalam satu periode 20 milisecond ini, maka 50% keadaan on dan 50% keadaan off, ya. Nah, di sini. Jadi jika diimplementasikan ke rumusnya yang contoh barusan 10 milisecond keadaan on dan 10 milisecond keadaan off. Ini rumus periode dalam gelombang kotak. Jadi 20 milisecond. Sehingga frekuensinya 1 per periode sama dengan 50 Hz. Untuk gelombang yang kedua di sini memiliki lebar pulsa yang lebih sedikit dibandingkan dengan total satu periodenya, sehingga dapat diketahui bahwa untuk lebar pulsanya atau lamanya waktu on itu 10 milisecond dan lamanya waktu off itu 30 milisecond. Maka untuk mengetahui periodenya itu ditambahkan 10 milisecond ditambah 30 milisecond 40 milisecond, sehingga untuk frekuensinya itu sebesar 25 Hz. Tuh. Nah, kemudian untuk gelombang pulsa atau gelombang kotak itu ada yang dinamakan dengan Duty cycle. Apa itu Duty cycle? Jadi Duty cycle tuh perbandingan antara lebar pulsa dengan periode, ya. Jadi perbandingan antara lebar pulsa dengan periode. Misalkan ini lebar pulsa, ya.
Coba di mana periodenya? Berarti periodenya itu on ditambah off. Berarti ini area periodenya. Sehingga untuk duty cycle ini perbandingan antara lebar pulsa dengan satu periode itu dinamakan dengan duty cycle. Dan duty cycle itu sendiri memiliki satuan persen. Nah, di sini katanya bahwa lamanya waktu off itu tidak berpengaruh terhadap sinyal pulsa. Ya, sehingga yang diperhatikan itu adalah sinyal pulsa. Kemudian dalam website itu sendiri menyatakan bahwa meskipun ada lebih dari satu pengertian mengenai lebar pulsa, kita bisa memakai pengertian bahwa yang dimaksud dengan istilah duty cycle adalah perbandingan antara waktu on pulsa atau lebar pulsa atau waktu aktif, waktu keadaan dalam berpulsa dengan periode. Di sini adalah duty cycle dan PW di sini merupakan flow width dan T merupakan periode. Nah, dikali dengan 100%, maka duty cycle-nya berapa gitu. Nah, notasi D adalah duty cycle ya, seperti yang telah saya sampaikan. Nah, contohnya ini. Ini adalah contoh untuk duty cycle di mana pulsa on. Jadi waktu pulsa ini waktu keadaan berpulsa ini selama 0,01 second ya, berbanding dengan 0,1 second merupakan periodenya. Jadi ini Jadi untuk lamanya pulsa atau lebarnya pulsa itu sekitar 0,01 berbanding dengan lebar pulsanya. Berbanding dengan satu periodenya. Untuk satu periodenya 0,1. Sehingga 0,01 per 0,1 dikali 100% merupakan 10% duty cycle. Kemudian untuk contoh kedua, lebar pulsanya 0,05 dari periode 0,1. Dari periode 0,1. Maka berapa duty cycle-nya? Berarti untuk duty cycle-nya 50%. 50% ini merupakan hasil perhitungan dari 0,05 per periode 0,1 dikali 100% sama dengan 50%. Ya. Kemudian untuk contoh ketiga itu bahwa lebar pulsa itu sebesar 0,09 dari periodenya 0,1. Sehingga jika kita hitung 0,09 per 0,1 kali 100% itu adalah 90% duty cycle. Dari ketiga contoh ini dapat disimpulkan bahwa semakin lama si keadaan berpulsa berpengaruh terhadap duty cycle. Jadi semakin lama, semakin penuh keadaan on dalam satu periode, maka semakin besar duty cycle. Pada contohnya 100% duty cycle itu merupakan keadaan on pada satu periode gitu. Jadi dalam satu periode itu hanya satu kondisi, yaitu keadaan on, sehingga 100% duty cycle. Kemudian PWM. Apa itu PWM? Pulse width modulation. Jadi untuk PWM ini adalah teknik mengatur lebar pulsa. Lebar pulsa itu yang ini. Nah, jadi fungsinya mengatur lebar pulsa itu untuk mengatur jumlah daya yang tepat untuk diberikan ke beban. Sedangkan sumber lain menyatakan bahwa PWM adalah cara atau metode untuk bisa mendapatkan level tegangan rata-rata yang lebih rendah.
Kemudian di website itu sendiri ada pernyataan bahwa dari sisi operasional atau aksi kendali, PWM adalah metode pencacah atau sinyal masukan membagi-bagi ke dalam serentetan sinyal modulasi digital yang terdiri dari on dan off. Pada PWM, frekuensi tetap tetapi lebar pulsa yang bervariasi. Jadi untuk PWM ini atau pengaturan lebar pulsa ini tidak berpengaruh terhadap frekuensi. Jadi PWM ini hanya mengatur si lebar pulsanya. Begitu pula dengan periodenya yang tidak berubah. Hanya pulsanya saja yang berubah. Mungkin itu saja yang bisa saya review dari materi mengenai frekuensi data cycle dan PWM. Semoga bermanfaat.